Oke guys, jadi di video kali ini gue mau sedikit sharing pendapat gue atau pengalaman gue mengenai event kopi yang baru aja berakhir beberapa hari yang lalu. Ya, biasa orang sebut ini adalah lebarannya anak-anak kopi. Ya, nama eventnya ini adalah Jack Week. Ya, yang mana kemarin itu baru diadakan di ICE BSD dan ini pertama kali Jack Week itu pindah ya, venue-nya bukan di mall, jadi ke hall sendiri gitu ya. Nah, tapi sambil gue bahas, gue mau sambil ngopi juga ya. Kopinya ini dari Abeza Coffee Supply ya, kopinya adalah Walida Nat Ana ya. Nat Ana ini prosesnya ya natural anaerobik. Nah, terus dia ini tasting notes-nya ada orange, white grape, lychee dan raisin. Nah, terus hari ini gue pakai 13 gram, gilingnya pakai Timor Chestnut X Light ya. Ini grind size nomor 14 ya. Gue nanti pakai perbandingannya 1:16. Ya, terus gue pakai alat seduhnya ini adalah SD1, alat seduh dari Hirosan ya. Nih, alat seduh seperti ini. Nah, ini gue base-nya pakai base-nya si origami. Nah, terus nanti gue bagi ke 3 interval penuangan aja ya. Airnya di sini gue pakai Amidi, suhunya sekitar 93. Oke, masukin. Ya, setelah itu ratakan dulu. Sip. Ready. Pertama kali di sini gue mau bloomingnya sebanyak 30 gram. Oke, gue diamkan selama 35 detik. Nah, teman-teman ingat, pada saat proses blooming sebisa mungkin ya, semua permukaan kopinya tuh basah. Ya, supaya di bagian dalamnya itu tidak ada bubuk kopi yang kering ya, biar dia proses pelepasan gas CO2-nya atau bloomingnya itu lebih sempurna. Oke, 35. Gue lanjut lagi tuang sampai 150. Oke, sip. Nah, kalau teman-teman mau pakai airnya bukan Amidis silahkan. Ya, ini kebetulan gue memang lagi adanya pas Amidis, ya udah jadi gue pakai Amidis dan gue pakai suhunya di 93. Nah, tapi di sini gue pakai grind size-nya medium lah ya, jadi bukan medium to fine gitu, enggak, gue pakainya medium. Dan dari kemarin gue sudah coba SD1 ini ya, walaupun gue brewingnya tuh kemarin sampai maksimal ada di 5 menit gitu ya, entah kenapa flavornya itu malah halus gitu loh, smooth gitu ya. Terus gue belum sekalipun ngedapet hasil seduhan gue itu over extract. Oke. Setelah airnya sudah lumayan surut, lanjut lagi tuang sampai 208. Terakhir gue tuangnya di tengah aja ya. Nah, memang dengan kalau teman-teman pakai SD1 ini, dia itu karakter dari alat seduhnya tuh memang dia flow air turunnya tuh jadi lebih pelan. Ya, jadi lebih lambat, jadi lebih pelan, biasanya sudah pasti brewing time-nya tuh akan cenderung panjang. Ya, kecuali teman-teman pakai grind size yang benar-benar kasar ya, itu mau teman-teman incer target di 2 menit pun bisa gitu loh. Tapi gue biasanya dari kemarin sudah coba gitu ya, gue ini idealnya dapat flavor yang cocok menurut gue ya dengan kopi yang Abeza Coffee Supply Walida Nat Ana ini. Gue tuh biasanya mainnya ada di 4 menit sampai 4,5 menit lah kurang lebihnya ya. Oke, di sini airnya di atas sudah habis ya, kita stop timernya. Sip. Nah, di sini gue dapat 4 menit 22 detik. Kalau mau ditungguin sampai benar-benar kering mungkin 4,5 menitan ya, tapi di sini 4 menit 22 tuh. Oke, sekarang kita hirup dulu aromanya seperti apa ya. Aromanya di sini yang pertama kali kerasa itu lebih ke arah raisinnya sama white grape. Unik juga ya. Sekarang kita cobain dulu rasa kopinya seperti apa. Oke. Pertama kali kerasa justru di sini gue lebih karakternya ke arah blood orange. Terus ada raisinnya di belakang yang lumayan manis. Terus yang terakhir, nah, ketika gue telan, buang nafas dari hidung, itu gue ngerasa malah kayak ada aroma-aroma jasmine aftertaste-nya ya. Jadi kopi ini bisa dikatakan antara sweetness dengan acidity-nya jauh lebih tinggi sweetness-nya. Acidity-nya masih ada, masih masuk ke medium lah. Tapi sweetness-nya itu medium to high. Oke. Fix ini di belakang. Ketika gue telan, buang nafas dari hidung tuh gue ngerasa kayak jasmine itu benar-benar jelas banget ya. Oke. Nah, ini gue mau tunggu sampai agak dingin sambil gue bahas mengenai Jack Week. Ya. Nah, di sini gue mau bahas pertama kali ini dari POV gue sebagai kru ya. Overall gue sangat happy. Ya, gue happy banget, eventnya berjalan dengan lancar ya. Terus feedback dari tenan sama
pengunjung yang datang itu happy juga. Ya memang pasti tidak mungkin semuanya akan happy, tapi bisa gue bilang mungkin 90-95% lah itu happy semua mengenai event Jakarta Coffee Week 2023 ini ya. Terus yang berikutnya di sini gue mau bahas lebih fokusnya itu POV gue sebagai pengunjung lah ya. Yang mana temanya pada tahun ini tuh yang dibawa itu adalah past, present, future ya. Yang mana itu intinya kita tuh supaya bisa menghadapi masa depan yang lebih jelas gitu ya, kita mau ngapain kita juga harus tahu nih basicnya dulu kopi seperti apa sih gitu loh. Maka dari itu buat teman-teman yang mungkin sudah datang gitu ya ke event kemarin, pada saat mau masuk ke dalam venue itu teman-teman akan melewati kayak labirin. Nah di situ sebenarnya sudah ada sejarah-sejarah kopi seperti apa, udah ditempel. Sayang banget kalau teman-teman nggak baca ya, teman-teman nggak liatin satu persatu ya. Nah, terus setelah itu di dalam itu juga ada kopi jos sama nyete ya. Itu yang membawakan bisa dikatakan pasnya lah, masa lalu seperti apa gitu loh. Yang mana kopi jos dan nyete itu antusias dari pengunjung juga bagus banget gitu loh. Banyak banget yang nyobain kopi jos seperti apa ya. Dan itu kita bawa yang OG-nya ya, orang yang pertama kali menemukan atau yang buat kopi jos itu kita bawa ke Jakowi. Ya mungkin buat teman-teman yang kemarin cobain itu tuh bener-bener originalnya kopi jos, yang mana sekarang sudah banyak ya, sudah banyak juga orang yang jual kopi jos gitu. Tapi ini yang kita bawa itu yang OG. Ya terus ada nyete yang menggambar dengan medianya sebatang rokok ya. Itu juga antusiasnya bagus banget, banyak banget yang coba untuk belajar ngegambar ya. Yang mana untuk presentnya yaitu semua tenan yang ada di Jakarta Coffee Week ya. Terus future-nya itu ada Ubru ya, Ubru kopi bawa robot ya, robot yang nyeduh kopi. Wah itu keren banget sih ya. Banyak banget juga pengunjung itu mulai dari anak-anak ya, orang dewasa, orang tua itu yang bener-bener antusias banget sampai ngerekam, ngeliatin, terus cobain hasil seduhan dari robot. Itu keren banget. Nah terus hal yang berikutnya ini mengenai tenan-tenannya dulu ya. POV gue di sini melihat tenan-tenannya itu bener-bener unexpected banget ya, karena ada banyak teman-teman gue juga yang datang ke sana yang bener-bener bisa dikatakan anak kopi banget, yang dia itu bilang kalau gila Jakoek tahun ini dengan yang tahun lalu itu vibes-nya beda banget pas pertama kali masuk. Ya, ini gue bukan bicara mengenai jumlah tenan yang lebih banyak atau tempat yang lebih luas, bukan, tapi tuh vibes-nya beda aja. Ya, udah gitu banyak juga yang bilang gila ini Jakoek tahun ini bener-bener pecah banget ya, bener-bener kayak upgrade banget gitu loh. Ini gue bukannya melebih-lebihkan, ini gue hanya menggabungkan lah ya beberapa feedback dari teman-teman yang sudah datang, terus yang gue tanyain, yang gue ngobrol, rata-rata seperti itu ya. Terus ada lagi orang yang khusus ya dari Jogja atau dari mana lagi, gue ketemu ada beberapa orang yang dia tuh khusus datang ke Jakoik loh, khusus datang ke Jakarta cuma untuk ke event Jakoik. Itu gue bener-bener appreciate banget ya, gue bener-bener kagum banget. Ternyata tuh teman-teman di luar sana melihat event Jakoik tuh sampai sebegitunya gitu ya. Maka dari itu bener-bener banyak banget orang yang bilang wah Jakoik ini adalah lebarannya anak-anak kopi ya. Tapi buat teman-teman yang lain mungkin yang sudah punya anak gitu ya, usia yang sudah berkeluarga, teman-teman juga jangan takut nih ya, karena event Jakoik itu bukan khusus buat anak kopi doang sebenarnya ya. Karena pada saat di ICE itu kita juga nyediain kids area ya. Di situ ada mainan ya, terus ada baby Chino Club yang mana teman-teman tuh bisa ngeprint ya latte art gitu, yang mana mesin itu disponsorin sama DOS ya. Jadi teman-teman bisa upload, mau foto apapun bisa diupload dan digambar gitu ya. Itu bener-bener menurut gue keren banget sih, keren banget ya. Terus yang berikutnya lagi banyak banget orang yang datang ke Jakoik itu
pengen ngeliat nih ternyata banyak cem dari luar sana yang datang ya, yang nyeduh, teman-teman bisa langsung interaksi, bisa diseduhin gitu ya. Terus yang nggak kalah menarik dan yang nggak kalah bener-bener gue appreciate banget adalah banyak banget tenan di sana tuh, hampir semuanya bikin produk khusus untuk Jakowick. Ya, mulai dari packaging, mulai dari good dealsnya, dari promonya, segala macam itu banyak banget. Yang mana tenan-tenan dari roastery lokalnya tuh juga nggak kalah rasa kopinya. Ya, bener-bener enak-enak, terus harganya pun terjangkau juga. Makanya tuh kemarin gue lihat ya, banyak banget orang ngebawa tas itu isinya kopi semua. Gitu. Jadi gue bener-bener ngerasa kayak gila ya. Ternyata event Jakowick sebegitu dipandang sama orang tuh bener-bener kayak wah gila. Orang khusus datang cuma buat belanja doang, yang mana yang teman-teman tahu Ice BSD itu bukan tempat yang deket juga gitu loh. Tapi ternyata bener-bener banyak banget yang bela-belain datang ke sana. Ya, entah mungkin sekedar buat ngobrol-ngobrol, ketemu sama teman-teman lama yang udah lama nggak ngopi bareng gitu ya. Terus ada lagi yang khusus cuma pengen lihat, gila ini Jakowick beneran nih pindah ke hall, apakah ramai? Banyak banget tuh yang seperti itu gitu. Tapi ternyata Jakowick tahun ini bener-bener berhasil dan pecah banget sih ya. Nah terus ada lagi hal yang menarik ini dari kompetisinya ya. Kita di situ ada kompetisi Jakowick Cup of the Year, yang mana itu kompetisi petani-petani kopi ya, yang mereka di sana bawain kopi terbaiknya, dan kopi-kopi tersebut dinilai langsung sama pengunjung yang datang ke Jakowick. Ya, jadi bukan kita dari pihak panitia yang menilai gitu, enggak, tapi dari pengunjung. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua ada tarung 3. Ya, terus yang ketiga ada VNT Roasting Challenge. Ya, yang mana ini semua konsepnya itu kompetisinya tidak pakai juri. Jurinya tuh dalam arti gini, bukan kita pihak panitia yang menyediakan. No. Ya, tapi itu benar-benar dari masing-masing pemainnya atau pesertanya yang jadi juri. Itu menurut gue menarik banget. Cuma sangat disayangkan ya, kalau tidak salah itu di tarung 3 ada beberapa kali yang didiskualifikasi. Ya karena apa? Karena mungkin keskip nih baca rules and regulation. Tapi nggak apa-apa lah ya, have fun bareng, kita bener-bener ketemu, dapet temen yang baru ya, pengalaman yang baru. Menurut gue keren banget lah ya, teman-teman yang ikut support itu bener-bener keren-keren lah. Terus yang mana VNT Roasting Challenge juga ya, ternyata yang kemarin yang menang itu dari Cozy Coffee ya, yang mana pemenangnya itu tahun lalu ya, itu yang juara tarung 3, sekarang roasting, dapat mesin roasting pula. Wah keren sih ya, bener-bener gue bener-bener happy lah ngelihat semuanya happy tuh. Yang namanya capek, suara hilang, kaki kayak mau patah, kram-kram itu bener-bener hilang karena bener-bener semuanya tuh bisa happy gitu. Nah terus di sini yang gue mau bahas itu adalah lebih ke arah gini teman-teman. Gue kalau misalkan pakai POV gue sebagai pengunjung gitu ya, yang disayangkan adalah ada beberapa tenan yang orang yang kerja di dalam booth tersebut tuh kayak melayaninya tuh kayak tidak sepenuh hati gitu loh. Ya dari mukanya udah mulai kayak jutek gitu ya, mungkin capek atau apa, itu sayang banget loh. Ya jadi mungkin buat teman-teman di sini mungkin ada yang owner, ya yang bosnya nih, kalau tahun depan mau ikutan Jakowick lagi atau mau ikut event apapun, bener-bener di briefing deh. Sayang banget loh. Karena ini bukan dari gua loh, ini dari pengunjung, yang mana pengunjungnya itu gua kenal. Banyak banget yang mereka nawarinnya cuma silahkan kak, silahkan pak, udah mukanya tuh bener-bener flat banget. Yang mana menurut gue itu percuma. Lu punya produk sebagus apapun, semurah apapun, kalau pelayanannya seperti itu menurut gue nggak akan ada yang mau datang. Dan yang gue perhatikan lagi adalah gimana caranya teman-teman mempersiapkan, mengkonsepkan
desain booth semenarik mungkin. Menarik itu tidak harus besar, ya. Menarik itu tidak harus berisik. No, enggak. Banyak banget kemarin ya booth yang nggak pakai mikrofon, yang bener-bener tenang banget, tapi crowdnya tuh bisa ngumpul. Itu yang harus teman-teman para tenan cari, gimana caranya nih. Gitu. Ini gue bukan ngomong personal orang yang ada di dalam booth ya, bukan kayak oh ada boram, oh ada ini, no, enggak, bukan itu. Gitu loh, bahkan ada banyak banget tenan-tenan yang dia itu bukan siapa-siapa, tapi rame. Setelah gue perhatiin, oh oke. Ternyata semua orang yang di dalam booth itu yang kerja itu bener-bener ngasih pelayanan tuh kayak all out banget gitu, sepenuh hati banget. Senyum, ramah, intonasi suaranya seperti apa. Ya, terus yang paling penting adalah tahu gimana cara closing, gimana cara narik orang supaya beli. Ini kemarin gue sempet ngobrol-ngobrol sama Kang Isal ya di DM, ya seperti itu sih. Kang Isal tuh bilang gini, sepertinya tuh booth dengan persiapan yang lebih baik, kelihatannya salesnya pun lebih baik. Ya betul, betul banget. Ya, dalam arti gini. Balik lagi, maksud gue di sini bukan persiapan itu bukan harus dengan booth yang semenarik mungkin, no. Balik lagi, siapa yang ada di dalam booth itu, seperti apa yang dikasih. Gitu, karena ada loh booth yang dia bikin desainnya sudah wah banget, tapi orang-orang yang di dalamnya cuma duduk, diem, ada orang baru berdiri. Ya, nggak ada usaha untuk ayo sini. Gue punya produk ini loh, produk ini menarik loh, nggak ada usaha seperti itu, ya udah selesai, akan sepi. Ya teman-teman harus tahu nih, karakter dari pengunjung ya, apalagi di Indonesia khususnya di Jakarta, itu banyak yang kepo. Ya, ketika ada sedikit crowd di depan booth, semua akan berkumpul. Itu yang harus teman-teman cari. Gimana caranya bisa narik crowd supaya orang lain penasaran, ih ada apa sih nih? Itu yang menurut gue masih banyak tidak disadari gitu. Malah yang dibikin adalah dengan berisik ya. Menurut gue oke, lu dengan berisik mungkin lu bisa ngumpulin crowd, tapi tidak melulu dengan seperti itu, enggak. Banyak loh, balik lagi yang gue bilang tadi, banyak loh booth yang dia nggak pakai pengeras suara tapi crowdnya tuh ngumpul. Itu yang harus ditiru. Ya menurut gue itu sih. Jadi jangan sampai teman-teman itu melulu, wah kalau misalkan gue mau rame, gue hiasan boothnya harus seperti ini, gue harus wah lampunya kelap-kelip. Nggak harus. Enggak kok. Gitu ya. Nah terus lagi ada yang berikutnya, ini mengenai ada beberapa orang ya yang nggak mau ikutan event karena lihat wah ada tenan-tenan dari luar negeri nih ya, ada tenan dari luar mungkin kayak Homeground, Squeaky, ya Trunk Coffee, Nylon, Afloat, ya itu menurut gue sayang banget sih. Kenapa sayang? Ini POV gue lagi-lagi, gue bukan sebagai panitia, gue sebagai pengunjung ya. Gue akan tertarik atau gue melihat suatu level event itu dari tenan yang ada di dalamnya. Oke, semakin banyak brand yang oke atau yang bener-bener dari luar gitu ya, menurut gue artinya event itu sudah naik level nih, ya levelnya naik. Nah ketika teman-teman kalau berpikir wah ada brand-brand luar nih, udahlah nanti produk-produk gue nggak laku segala macam, sayang banget. Artinya teman-teman memang nggak mau ikutan naik level, nggak mau ikutan mikir wah gimana ya caranya gue harus branding, gue harus dapat exposure seperti apa nih. Justru dengan teman-teman join ke dalam sana, ke dalam event tersebut, ya menurut gue teman-teman akan dapat exposure lebih besar lagi gitu ya, karena sudah pasti akan banyak orang-orang baru yang datang ke event tersebut gitu loh. Bahkan kemarin ya gue lagi capek nih, lagi ngaso di depan boothnya Kopi Jos ya,
ada kakek nenek. Umurnya sudah 80 tahun kalau tidak salah. Dia bilang ke gua, ya, "Dek, udah cobain belum kopi Joss?" Ya, saya khusus nih datang ke sini mau cobain kopi Joss. Gila, itu gue merinding loh ngedengernya loh. Bener-bener gue kayak berasanya wah gila. Ternyata dengan ngebawa kopi Joss dan nyete yang itu Om Henry yang nyari, yang ngontek, itu ternyata nggak fail. Menurut gue itu bener-bener wah sih. Pasangan kakek nenek berdua khusus datang ke Jakowik cuma untuk nyobain kopi Joss yang mana akhirnya dia keliling. Itu menurut gue keren sih. Menurut gue keren. Gitu loh, karena bener-bener unexpected banget gitu. Bener, banyak banget yang nge-DM gue setelah kemarin gue posting di Instagram yang gue bilang, wah kayaknya seru nih bikin konten soal Jakowik. Itu rata-rata bilang, wah Jakowik tahun ini nggak ketebak banget sih. Bener-bener pecah banget sih, bener-bener keren banget tenan-tenannya, bener-bener desainnya oke, bener-bener vibes-nya beda banget dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah terus yang berikutnya juga gini. Ini gue dapat dari beberapa tenan ya. Gue tanya gimana salesnya, oke nggak gitu ya. Mereka bilang sales sih oke, tapi yang kita incer di sini itu bukan dapat customer di event ini. Yang kita incer itu adalah klien buat kedepannya. Nah justru itu maksudnya. Kalau gue pribadi memang seperti itu gitu. Kayak lu ikutan event, oke, lu pasti ngeluarin dana lah. Ya, ngeluarin biaya ekstra lah. Tapi lu di situ bisa dapat koneksi yang baru. Ya, lu bisa kenal orang mungkin dari industri yang lain. Lu mungkin nanti bisa collab, bisa kerja sama. Atau lu bisa dapat calon klien yang nanti akan jadi klien. Menurut gue tuh value-nya tuh jauh lebih besar kalau menurut gue pribadi loh. Nah ini menurut POV gue. Ya karena memang banyak banget gue lihat kemarin, akhirnya gue kenalan loh sama si itu, akhirnya gue kenalan sama si itu. Oh ternyata dia main di bisnis ini ya. Itu menurut gue kayak oke. Ya memang harusnya mungkin kalau gue pribadi gue akan melihat ketika gue ikut event seperti itu gitu. Dan untuk roastery yang ada di booth khusus untuk roastery itu juga keren-keren banget sih. Keren banget. Gue ngelihat mereka jual kopinya udah bukan kopi yang main-main gitu. Bener-bener kopinya yang wah-wah semua. Dan gue cicipin, wah keren sih. Maksud gue tuh kayak sekarang tuh bener-bener banyak banget roastery yang seniat itu ngebikin produk khusus yang mau dia pasarin buat di Jakowik. Itu bener-bener keren sih. Keren banget. Ya mungkin buat teman-teman di sini yang kemarin sudah ke Jakowik, boleh dong share. Udah habis berapa juta buat beli kopi-kopi atau beli alat-alat kopi. Ya, terus kalau memang ada pengalaman di Jakowik, entah itu pengalaman baik atau pengalaman yang buruk, silahkan teman-teman share di kolom komentar. Karena gue penasaran banget nih. Ya, teman-teman tuh pengalamannya seperti apa sih? Karena gue kemarin memang sudah cukup banyak gue ngobrol sama teman-teman, tapi gue pengen tahu nih. Ya, teman-teman yang lain yang memang mungkin datang seperti apa sih pengalamannya gitu ya. Nah ini sekarang kopinya suhunya sudah dingin, gue mau cobain lagi ya. Oke, ketika dia suhunya sudah dingin, malah yang kerasa di depan ini lebih ke si white grape-nya, lebih ke arah tekstur ya. Terus aroma lecinya jadi benar-benar jelas banget. Di aftertaste, jasmine itu hilang, lecinya benar-benar bulat banget kayak leci yang udah mateng. Terus blood orange-nya juga kerasa. Oke, jadi pertama masuk mulut itu white grape, terus disusul sama kayak ada hint dari blood orange. Ya abis itu setelah gue telan, buang nafas dari hidung, ini lecinya benar-benar bulat banget kayak leci yang matang, yang manis banget. Terus di sini acidity-nya tidak naik, masih tetap di medium. Sweetness-nya pun medium to high.
Resinnya di sini ketika suhunya sudah turun malah hilang, ya. Terus bodinya menurut gue ini medium to high. After taste-nya masih masuknya medium lah. Nanti kalau teman-teman mau cobain ya kopinya Abeza Coffee Supply, kalau misalnya teman-teman mau lihat dia ada jual apa aja, teman-teman langsung cek aja Instagramnya, ada di sebelah sini ya, teman-teman langsung cek aja, atau nanti link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi. Nah nanti kalau teman-teman juga tertarik sama SD1 ini, gue akan taruh link pembeliannya di deskripsi, langsung teman-teman cek aja. Atau teman-teman mau beli Timer Chestnut X Lite ya, kettle barista ini, teman-teman nanti langsung cek aja link di deskripsi. Atau teman-teman yang sudah beli semua alat-alat di sini tapi masih bingung gimana cara pakainya, teman-teman langsung DM gue ke Instagram di @remaringka ya, secepat mungkin dan sebisa mungkin akan gue balas. Nah teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman mau sharing pengalamannya pergi ke Jakoik seperti apa ya, teman-teman tulis di kolom komentar aja. Gue akan sangat senang ngebacain satu persatu gitu loh. Nah terus kalau teman-teman nextnya punya ide kira-kira gue bikin video mengenai apa ya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar juga. Ya pasti akan gue baca, pasti akan gue catat. Ya sebisa mungkin dan secepat mungkin akan gue bikin videonya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.